Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamun Musa, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2024, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, NIM 238112022, akan menampilkan video UKIN dengan materi larangan perkelahian antar pelajar dan larangan minum-minuman keras. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 11F hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semuanya baik-baik saja, semuanya sehat. Tolong cek dulu kondisi kelasnya ya. Lihat ke bawah, cek ke bawah apakah masih ada sampah atau sudah bersih. Bersih ya? Bersih semua? Alhamdulillah, berarti ini kelas sudah dipiket ya sesuai dengan jadwal piketnya, dan alhamdulillah kelasnya sudah bersih dan nyaman untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Ya, dipersilahkan. Mohon perhatian. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an. Amin. Terima kasih KM yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran pada hari ini ya. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir ya, atau semuanya hadir ya? Hari ini yang tidak hadir siapa? Arvel. Kenapa Arvel? Sakit, Pak. Sakit. Terus siapa lagi? Cantika. Dispen ya? Sakit. Oh, sakit. Terus siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Aktif, dispen, aktif. Mau dispen. Ya, kalau ada yang dispen apa-apa ya, boleh. Berarti hari ini yang sakit ada dua ya, Arvel dan Cantika. Semoga Arvel dan Cantika segera sehat kembali ya, disembuhkan kembali. Syafaqallahu fi, amin. Baik. Sebelum kita lanjut ya, supaya kita tambah semangat ya, kita silakan kalian berdiri dulu ya. Berdiri dulu, kita ice break dulu ya, ice breaking. Baik. Silakan berhadapan dengan teman sebangkunya. Ya. Yuk, berpasangan sudah ya semua ya? Oke, boleh. Nah, nanti begini. Dengarkan semua. Ice breaking kita kali ini, nanti ketika saya bilang boom, ya, berhadapan dulu semua. Ya. Berhadapan. Ketika saya bilang boom, nanti kalian tepuk meja ya. Tepuk meja 2 kali ya. Boom. Ya. Lalu clap. Tepuk tangan. Tepuk 2 kali. Ya. Lalu nanti pen. Sediakan ballpoint 1 di atas meja. Baik.
Fokus semua, ya. Perhatikan. Siap? Baik. Saya mulai dari kata clap. Clap. Boom. 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 Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Iya. Luar biasa. Oke, itu terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah ya. Cukup kompak dan tadi ada ya pastinya ada salah satu yang cepat mengambil pen ketika saya bilang pen. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Sebelum Bapak menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, Bapak waktu minggu lalu sudah menyampaikan, sudah membahas tentang larangan membuka aib orang lain. Ya, di sana dijelaskan bahwasanya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu kita tidak boleh membuka aib orang lain. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du, ataupun menggunjing sebagian yang lain. Zon, suudzon itu tidak boleh. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang larangan ya perkelahian antar pelajar dan larangan minum-minuman keras atau miras dalam pandangan Islam. Ya, nanti kita akan bahas di situ ya, mulai dari definisinya, ya, pengertiannya, lalu dalilnya, terus juga ada upaya, gitu kan. Lalu dampak terhadap pribadi manusia. Capaian pembelajarannya. Peserta didik memahami manfaat, menghindari penyakit sosial, memahami adab bermasyarakat, dan etika digital dalam Islam. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah ya terkait dengan perkelahian antar pelajar dan minuman keras dalam perspektif Islam melalui kegiatan mengamati ya. Jadi nanti Bapak di sini ada problem atau masalah yang harus kalian pecahkan. Apa sih perkelahian antar pelajar itu? Silakan, di sini ada yang bisa menjawab ya, memberikan pendapat terkait dengan apa sih arti daripada perkelahian antar pelajar dan juga minum minuman keras atau miras itu sendiri. Silakan, berdiri boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua definisi yang perlu dijelaskan. Pertama itu mengenai perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar itu suatu fenomena di mana beberapa pelajar, dua atau pelajar lebih itu saling berkonfrontasi atau saling menyaingi satu sama lain dengan melakukan kekerasan fisik. Nah, itu biasanya disebabkan oleh beberapa perbedaan pendapat atau kadang ada rasa benci terhadap satu sama lain. Nah, itu dapat memicu terjadinya perkelahian antar pelajar. Nah, untuk mengkonsumsi minuman keras artinya adalah pelajar yang mengkonsumsi minuman keras seperti alkohol dan minuman-minuman yang sejenisnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sangat bagus sekali jawabannya ya terkait dengan apa itu makna daripada perkelahian antar pelajar dan mengonsumsi minuman keras. Baik, lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan juga, bagaimana cara menghindari perkelahian antar pelajar dan minuman keras. Silakan, ada yang bisa? Silakan, boleh berdiri yang bisa berpendapat terkait dengan bagaimana cara menghindarinya. Yo, ada? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musa, izin menjawab, bagaimana sih cara menghindari dari perkelahian antar pelajar dan juga minuman keras? Yang pertama adalah tentunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga
meluangkan waktu untuk hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Misalnya kayak mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang itu bermanfaat, dan juga kolaborasi dengan guru serta guru BK untuk mensosialisasikan bahwasanya menghindari dari perkelahian ini sangat penting loh, bahwasanya dampak dari ini tuh sangat berbahaya. Maka dari itu siswa-siswi itu tahu dan juga menghindari hal-hal tersebut sehingga nanti tidak ada yang namanya itu meminum minuman keras dan juga perkelahian antar pelajar di lingkungan sekolah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya. Saat tadi menjelaskan tentang cara bagaimana menghindari ya perkelahian antar pelajar dan bagaimana juga cara supaya kita itu tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, meminum minuman keras seperti itu ya. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini saya akan memutarkan video ya. Video tentang perkelahian antar pelajar. Disimak baik-baik ya. Aksi tawuran dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam viral di media sosial. Lihat para pelajar ini berbentak di tengah jalan dan menjadi tontonan warga sekitar hingga mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan informasi di lapangan, aksi ini terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor. Aksi tawuran ini dilakukan oleh dua kelompok pelajar SMK swasta asal Bogor dan melakukan aksi tawuran di wilayah Kabupaten Sukabumi. Akibatnya salah satu pelajar berinisial FMP, 16 tahun, warga desa Pendap, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia karena mengalami luka di bagian badan korban. Menurut kakak korban, adiknya tersebut mengalami luka tusuk di bagian tubuh yang menembus paru-paru sedalam 10 cm. Awalnya korban dijemput temannya dari rumah untuk pergi ke warung, namun naas malah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, awalnya sih kumpul di warung kalau ada dia enggak. Setelah jam 3 lewat jam 3 baru pada pergi dari warung, katanya di pada media di Pokari dan alhasil lah itu ada korban, ada saya sendiri di korban. Keluarga korban berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian ini. Sementara itu, hingga saat ini polisi belum juga memberikan keterangan kepada awak media terkait kejadian tersebut dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Dari tayangan video ini ya, ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya gitu ya terkait dengan perkelahian antar pelajar? Silakan ya, boleh. Rafli, boleh Rafli ya, silakan. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pendapat saya dalam video ini tuh ya itulah merupakan dampak dari perkelahian antar pelajar yang mana harus kita hindari. Nah, perkelahian antar pelajar juga itu bisa menimbulkan korban gitu, korban jiwa yang sampai meninggal dunia gitu. Jadi kalau bisa mungkin kita jangan sampai terlibat dalam perkelahian tersebut. Itu aja Bapak. Terima kasih. Banyak, ya. Bagus sekali. Ya, jawabannya luar biasa. Terima kasih untuk Rafli ya yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan video yang sudah saya tampilkan ya. Betul sekali bahwa kita itu jangan sampai ikut-ikutan terjerumus kepada pergaulan bebas sehingga nanti kita bisa terjerumus kepada perkelahian antar pelajar ya. Maka kita tadi harus memperkuat keimanan yang tadi disampaikan Saad ya, cara menghindarinya seperti itu ya. Nah, di sini ada problem atau masalah ya yang muncul
Nah, bagaimana agar pelajar itu dapat menghindari perkelahian antar pelajar dan juga menjauhi sejauh-jauhnya dari minuman keras dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini pertanyaannya, problemnya ya. Nah, ini nanti kalian akan pecahkan ya ketika nanti kalian berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Untuk itu ya, silakan kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok yang mungkin terdiri dari satu kelompok itu 7 siswa ya atau 7 anak. Dipersilahkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Yuk, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok sudah terbentuk dan sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum Bapak lanjutkan terkait dengan tadi Bapak sudah menyampaikan problem ya atau masalah, yaitu bagaimana cara ya menghindari perkelahian antar pelajar maupun menghindari sejauh-jauhnya dari minuman keras begitu ya. Bapak ingin menjelaskan konsep terkait dengan definisi perkelahian antar pelajar ya. Nah, ketika ada 2 kelompok yang saling berselisih ya, itu akan timbul istilah ya atau ada istilah lain, istilahnya itu tawuran. Nah, maka kita sebut sebagai tawuran antar pelajar. Karena memang itu terjadi antara kelompok sekolah A dengan sekolah B yang saling beradu argumen ya, kata-kata seperti itu, dan juga adu tenaga yang nanti menunjukkan bahwa saya ini paling kuat ya. Ingin menunjukkan jati diri, tapi ini dengan cara yang salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, yang artinya di sini sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah kedua saudaramu yang sedang berselisih. Artinya kita itu harus mendamaikan teman kita ketika sedang berkelahi, baik itu satu dengan yang lain maupun antar kelompok, antar sekolah seperti itu. Ya, jangan sampai kita malah ikut-ikutan seperti itu. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, ini surat Al-Hujurat ayat ke-10. Baik, upaya mencegahnya itu seperti apa? Yaitu dengan menambah kegiatan keagamaan. Tadi dijelaskan oleh Sa'ad di awal bahwa kita itu harus meningkatkan keimanan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kegiatan keagamaan di sekolah maupun di luar sekolah juga bisa. Mengisi waktu luang, mengikuti kegiatan yang manfaat, ekstrakurikuler, ya olahraga dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang antar sesama manusia, antar sesama pelajar. Menjauhi larangan perkelahian antar pelajar maupun minuman keras, pada intinya adalah kita harus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan yang manfaat ya. Seperti ekstrakurikuler, olahraga, intinya yang manfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada prosesnya itu akan menjauh ya yang namanya hal-hal negatif ya, seperti perkelahian antar pelajar maupun minuman keras. Yang buruk ditinggalkan, yang baik ya itu dikerjakan, dilakukan seperti itu. Oh iya di bawah. Nah, lihat. Oke. Silakan ya kalian membuat poster itu ya. Nanti ditelaah dari sisi gambarnya, konteks pembahasannya gitu ya. Coba lihat. Baik. Ya. Stop perkelahian antar pelajar. Baik. Ini.
Nah, di sini ya. Nah, ini nanti bisa diketik. Ya kan? Nah, nama kelompok situ maksudnya kelompok berapa? Nah, kelompok 4. Berarti tulis kelompok 4 gitu ya. Coba lihat. Yang link geografi itu nanti kita upload dulu di sini. Ya. Nah, ini nanti ada gambar warna. Kita upload foto kita taruh sini dulu. Iya. Nah, silakan. Di situ ada tertera link drive ya. Bapak sudah sematkan di dalam LKPD digital itu link drive. Silakan kalian upload ya, upload poster yang sudah kalian buat di Canva. Setelah upload, melanjutkan pengerjaan LKPD-nya ya. Silakan, waktunya 15 menit ya. Boleh. 15 menit sampai 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ini sudah diklik ya pastinya ya. Sudah masuk ya semua ya. Lalu di dalam worksheet-nya itu ya Bapak sematkan ini. Link Google Drive. Nah, link Google Drive-nya ini nanti diklik linknya lalu di-uploadkan ke drive itu, yaitu hasil posternya. Baik. Waktu sudah selesai untuk pengerjaan poster dan juga pengisian LKPD. Kita akan bersama-sama ya menyampaikan atau menginformasikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah kalian kerjakan bersama kelompoknya. Untuk mempercepat ya, silakan di sini sudah ada yang sudah siap dari kelompok. Boleh kelompok siapa? Kelompok 2 dulu boleh ya? Ya, boleh. Kelompok 2 atau kelompok 3, kelompok 4 silakan. Perwakilannya boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai poster dan juga ingin mendeskripsikan poster ini. Perkenalkan, nama saya Sadalo Barok. Dan saya Agni Fadila. Yang pertama kita mulai dari tulisannya dulu. Tulisannya di sini ada stop. Stop ini tulisannya kapital semua. Mengapa? Karena itu mendefinisikan atau berciri khas untuk kita itu jangan gitu. Kayak benar-benar perbuatan yang harus dihindari serta dilarang. Baik dari agama maupun dari Islamnya juga. Nah, stop perkelahian antar pelajar. Nah, perkelahian pelajar ini adalah definisi dari stopnya. Bahwasanya kita itu harus menghindari perkelahian antar pelajar karena memiliki dampak yang sangat banyak dan juga dampak yang buruk bagi diri kita dan juga lingkungan kita. Jadi di sini terdapat gambar anak-anak remaja yang sedang berkelahi yang mendefinisikan dari materi yang kita dapat yaitu perkelahian antar pelajar. Di sini ada dampaknya, lalu ada gambar perkotaan. Sebenarnya tidak ada data yang menjelaskan bahwa perkelahian antar pelajar itu lebih banyak di perkotaan atau perdesaan. Namun kita akan membahas tentang perkotaan. Mengapa perkelahian antar pelajar itu ada di perkotaan? Jadi faktornya itu karena punya pengawas sibuk gitu. Kurang ada pengawasan antar orang tua dan juga anaknya. Lalu tersedia juga akses senjata tajamnya itu lebih banyak di perkotaan. Jadi dapat mendukung remaja-remaja itu mendapatkan akses gitu. Warnanya. Dan di sini juga tentunya ada warna-warna yang cerah yang dimana mendukung kita sebagai pelajar itu harus ceria dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam beraktivitas. Di mana di sini ada warna awan dan juga ada warna orange, lalu ada warna putih, warna hijau yang mencirikan kita sebagai pelajar itu berkelana bermuda yang mana kita harus mengikuti kegiatan hal-hal yang positif dan juga menghindari hal-hal yang negatif. Di sini juga
ada gambar yang sudah dijelaskan Agni bahwasanya ada dampak dari perkelahian antar pelajar yang mana itu ada korbannya dan juga ada pelakunya. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas apa saja isi dari poster yang kami buat. Kalian bisa lihat sendiri poster yang kami buat seperti ini. Jadi warna merah mendominasi sebagai simbol bahaya dan peringatan. Ini menarik perhatian sekaligus memberikan kesan yang serius terhadap topik yang akan kami sampaikan, yaitu larangan untuk meminum minuman keras. Lalu, kenapa sih kita milih gambar ini? Karena simbol lingkaran merah dengan garis miring yang melintasi gambar botol dan gelas minuman adalah ikon umum untuk larangan. Ini memudahkan untuk kalian memahami bahwa poster ini berisi peringatan atau pelarangan bahayanya minuman keras. Lalu selanjutnya Rafli akan menjelaskan tulisan pada poster ini. Nah, untuk tulisan ada teks utama yaitu stop minuman. Jadi teks ini ditulis dengan font besar dan juga tebal, itu menunjukkan bahwa larangan meminum minuman keras dan juga untuk menarik perhatian para pembaca. Lalu di bawah juga terdapat jaga kesehatan, hindari minuman berbahaya. Itu merupakan konteks lanjutan yang menjelaskan bahwa jika kita meminum minuman keras akan berbahaya bagi kesehatan kita. Apakah ada pertanyaan? Ya. Nah, boleh berdiri. Zaid. Disampaikan. Saya ingin bertanya, kira-kira poster itu tuh cocoknya ditaruh di mana ya? Karena kan ini kan tentang demokrasi nih. Nah, kira-kira tuh penempatan poster itu tuh cocoknya taruh di mana ya? Yang pertanyaan saya tadi. Oke, bisa dipost dulu gitu ya. Sekarang langsung dijawab oleh Ya. Kami dari kelompok 4 izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Jadi kelompok 1 bertanya, cocoknya ditaruh di mana sih posternya? Menurut kami poster itu cocok ditaruh di majelis sekolah, terus jalan-jalan mungkin agar mereka sadar bahwa minuman keras itu berbahaya dan tidak cocok untuk dikonsumsi. Apakah sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan? Apakah jika poster itu tuh dilihat sama anak kecil itu tuh nggak apa-apa, karena kan ini kan minuman keras ya. Minuman keras itu kan merupakan suatu objek yang bagusnya itu dilihat oleh anak-anak yang sudah dewasa gitu kan. Apakah jika poster ini disebar di tempat umum, anak kecil tuh boleh gitu lihat itu? Gimana tanggapan teman-teman? Ya, menurut saya sih itu malah bagus ya, karena untuk mencegah juga untuk mereka tidak mengkonsumsi itu, dan mereka juga bagus jika menghindari dan tidak mengkonsumsi, dan baik itu untuk anak-anak. Baik Kadang juga kan anak-anak pasti ngeliatnya kayak masih bingung juga kan, ini tuh minuman keras tuh apa sih? Nah, paling biasanya mereka nanya gitu ke orang tuanya, dan itu juga bisa jadi orang tua itu ngejelasin gitu ke anaknya, ngasih edukasi gitulah kalau misalnya minuman keras ini berbahaya, walaupun emang masih anak-anak, tapi gak apa-apa sebagai edukasi aja gitu. Oh iya, oke. Makasih teman-teman. Ya. Oke, makasih, tangan. Zaid. Bagus tadi. Tanggapan, ya, ada interaksi, ya, tanya jawab dari kelompok 4, dari audiens juga tadi bertanya, bagus sekali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil dari poster yang sudah dibuat. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Ada di sini yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, boleh ke depan untuk menyampaikan kesimpulannya, ya. Oke, baik Pak Busa, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai perkelahian antar pelajar dan juga minuman keras. Jadi, perkelahian antar pelajar dan juga minuman keras ini adalah sebuah tindakan yang dilarang maupun memiliki sebuah larangan dari Islam dan juga peraturan yang ada. Yang mana tertera di surat Al-Hujurat ayat 10
itu dari perkelahian antar pelajar, dan juga surat Al-Maidah ayat 90 itu dari larangan minuman keras, yang mana itu menimbulkan efek negatif dari kita sendiri, karena dari minuman keras sendiri itu mengandung alkohol yang mana membahayakan organ tubuh, dan juga dari perkelahian antar pelajar itu bisa menimbulkan jiwa korban. Untuk menanggapi hal tersebut, itu kita harus yang pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah maupun di luar sekolah, serta memiliki kasih sayang antar satu dengan lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya korban jiwa ataupun hal lainnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saad yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini secara komprehensif, dan kita semua insya Allah paham ya semua ya? Paham? Baik. Tadi sudah disampaikan ya, menjelaskan dari masing-masing kelompok yang mempresentasikan terkait dengan perkelahian antar pelajar maupun tentang minuman keras. Bahwasanya itu semua salah satu contoh yang buruk yang harus kita jauhi bersama-sama. Ya, demi keselamatan diri, keselamatan teman-teman terdekat, keselamatan orang lain juga yang jauh, keluarga dan sebagainya. Sehingga ini sangat besar manfaatnya untuk kita semua menerapkan, dalam artian menjauhi semua apa yang dilarangnya. Dalam hal ini perkelahian antar pelajar maupun minuman keras, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang larangan ya menjauhi dari perkelahian antar pelajar, maupun di surat Al-Maidah ayat 90 ya, bahwasanya Allah menerangkan minuman keras itu merupakan sesuatu yang buruk yang bisa menghasilkan efek-efek negatif pada diri ya. Khamr itu membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Ini sudah sangat jelas. Untuk itu sekali lagi semuanya harus kuat, harus bisa menjauhi hal-hal yang dilarang ya. Kalau sudah paham, Bapak sudah meng-share link tentang uji pemahaman ya. Link Google Form yang sudah Bapak share di grup kelas ya, di grup WA. Silakan kalian buka dan silakan kalian kerjakan masing-masing. Waktunya 10 menit ya, dipersilahkan. Baik, waktu sudah selesai pengerjaan uji pemahaman ya, informasi terkait dengan pembelajaran hari ini. Sudah semua ya? Baik, Google Form sudah kalian kerjakan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang tidak kalah penting ya, yaitu tentang narkoba. Nah, narkoba itu apa? Ya, nanti ada narkotika dan sebagainya, ada zat adiktif dan sebagainya. Nah, ini pertemuan minggu depan yang akan kita bahas, yaitu tentang narkoba. Pembelajaran kita sudah di akhir tahapan. Nah, kita sebelum mengakhiri seperti biasa diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Untuk itu, ketua kelas silakan untuk memimpin doa ya, untuk keberkahan ya, kesuksesan kita semua. Dipersilakan. Mohon perhatian. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Terima kasih teman-teman semua kelas 11F yang sudah semangat, yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dari awal sampai dengan akhir ya. Semuanya semangat, semuanya antusias dan bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Terima kasih, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu anni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih.